Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya sehingga kita bisa melakukan salat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Filodagol yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih berjamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya Unggul selaku MC atau Master of Ceremony pada malam ini ingin menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan pada malam hari ini yaitu 8 Maret tahun 2025 adalah sebagai berikut. Penceramah tarawih yaitu Ustadz Rahmatullah Rusli MA dengan tema ceramah memaknai Ramadan sebagai bulan jihad. Lalu imam tarawih yaitu Ustadz Faisal Prambayu, Bilal yaitu saudara Ali. Lalu jadwal tadarus malam ini yaitu Majelis Taklim RT 1 RW 11 dan MT RT 1 RW 19. Lalu hasil tromol tarawih malam ke-8 sebesar Rp730.600. Selanjutnya yaitu hasil penerimaan dana proposal ialah sebagai berikut. RT 01 RW 19 sebesar Rp3.500.000, RT 02 RW 19 sebesar Rp8.500.000, RT 03 RW 19 masih kosong, RT 04 RW 19 sebesar Rp4.250.000, RT 05 RW 19 sebesar Rp1.300.000, RT 06 RW 19 yaitu sebesar Rp6.050.000, RT 07 RW 19 sebesar Rp11 juta, RT 08 RW 19 sebesar Rp2 juta, RT 09 RW 19 sebesar Rp4.650.000, RT 10 RW 19 sebesar Rp2.400.000, RT 11 RW 19 sebesar Rp3.500.000, RT 01 RW 11 sebesar Rp5.200.000, RT 02 RW 11 masih kosong, RT 03 RW 11 masih kosong, RT 04 RW 11 masih kosong, RT 05 RW 11 masih kosong. Total pemasukan adalah sebesar Rp73.159.900 dengan total pengeluaran yaitu sebesar Rp22.281.500. Saldo Ramadan hari ini yaitu Rp50.878.400. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai petugas pada esok hari yaitu hari Ahad tanggal 9 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Kultum subuh yaitu Ustadz kajian Ahad pagi oleh Ustadz Haji M. Kamil MA dengan penceramah tarawih yaitu Ustadz Abdul Aziz Laya SPDI dengan imam sholat tarawih yaitu Ustadz Faisal Prambayu. Lalu Bilal yaitu saudara Zikra, petugas MC yaitu saudara Ali. Lalu penyaji takjil yaitu RT 1 RW 11 dan RT 1 RW 19. Himbauan untuk PSI penggalangan dana proposal ke masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil proposalnya karena kegiatan Ramadan selanjutnya membutuhkan biaya besar antara lain santunan anak yatim dan pembagian sembako murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2025. Lalu kegiatan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan yaitu pada tanggal 21 Maret sampai 30 Maret 2025. Selanjutnya, kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan selama sholat tarawih berlangsung serta menonaktifkan alat komunikasi dan mengkondisikan anak-anaknya agar tetap tenang
agar kekhusyuan ibadah tetap terjaga serta jemaah diharapkan selalu menjaga kebersihan di dalam maupun di luar lingkungan masjid. Informasi tambahan bagi apabila Bapak atau Ibu yang memiliki anak untuk kelas 3 SD hingga SMP bisa dipesertakan dalam acara pesantren kilat oleh Gema yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2025. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Rahmatullah MA kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah di kultum yang singkat ini kita akan bahas tema Ramadan mengajarkan kita untuk berhusnuzon kepada Allah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam setiap perubahan itu membutuhkan apa yang disebut dengan proses. Kira-kira betul apa betul? Juga dalam setiap pertumbuhan, perkembangan itu juga membutuhkan proses. Termasuk bagaimana keimanan itu ingin bertumbuh dan berkembang, dia membutuhkan proses. Salah satu prosesnya adalah kebutuhan akan ketahanan iman. Sehingga ketika iman itu beranjak tumbuh, dia harus dibuktikan bahwa iman itu tetap bertahan. Bagaimana untuk mencapai ketahanan iman? Maka disitulah diperlukan husnuzon kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini masih berkaitan, satu rangkaian dengan ayat perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku ini dekat dan aku akan menjawab semua permohonan. Allah yang mengatakan seperti itu, kira-kira kita yakin apa enggak, Pak? Yakin enggak? Kalau enggak yakin mau kebangetan. Itulah iman. Maka modal awal keimanan itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk menunjukkan loyalitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak heran ketika ada orang yang beriman, ujiannya paling banyak. Betul nggak Bapak?
Karena loyalitas itu dibutuhkan. Karena ketahanan iman itu harus dibuktikan. Maka satu-satunya cara kita untuk mempertahankan keimanan kita adalah dengan berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk jalan menuju lautan, di saat Fir'aun mengejar dengan ribuan pasukannya, tapi disuruh ke lautan. Karena imannya kepada Allah, apa yang terjadi? Nggak banyak tanya, langsung berangkat. Dan beliau baru tahu ketika di hadapan lautan yang seakan-akan tidak ada jawaban, di situ lautan terbelah menjadi solusi jalan keluar dari kejaran Fir'aun. Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan paus, nggak tahu buntu mau ngapain, tapi ternyata Allah berikan pertolongan, jalan keluarnya. Sama seperti kita, harusnya dalam setiap peristiwa, setiap ujian yang silih berganti membuat sesaknya dada kita harus membuktikan ketahanan iman kita kepada Allah dengan cara berhusnuzon. Pasti ada jalan ke luar. Disitulah kenapa kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam ibadah puasa Ramadan itu kita banyak belajar tentang bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah. Ini kalau boleh jawab jujur, Bapak Ibu, jawab jujur ya, dari hati yang paling dalam. Kira-kira puasa berat atau ringan? Ringan tapi ketawa. Ibu-ibu, puasa ringan atau berat? Nggak seberat bapak-bapak ya, banyak liburnya dia, menang banyak. Berat atau ringan? Saya nanya ibu-ibu. Ibu-ibu, berat atau ringan? Hah? Banyak liburnya. Dari hati yang paling dalam kita sebagai manusia, puasa itu berat walaupun bertahun-tahun dilakukan. Kenapa? Karena melawan arus sistem biologis kita yang membuat kita tidak nyaman, butuh makanan. Tapi karena kita beriman kepada Allah, seberat apapun selama itu perintah Allah, tetap kita lakukan. Itu start awal kita sebagai orang yang beriman. Kenapa? Kita yakin di dalam perintah puasa itu banyak kebaikan, banyak hikmah, banyak pelajaran, dan terbukti diantaranya bagaimana pengelolaan jiwa kita untuk menerima segala macam kenyataan-kenyataan yang membuat dada ini sesak. Maka lihat di dalam puasa, begitu walaupun kita imannya level tinggi, kita mohon kepada Allah untuk segera menghadirkan maghrib, kira-kira dikabulkan oleh Allah enggak? Enggak akan. Zuhur aja belum. Itu yang disebut dengan proses. Itu yang disebut dengan kebutuhan ketahanan.
Sehingga di situ diperlukan husnuzon kita kepada Allah. Karena sesuai sunnatullah, segala sesuatu itu butuh proses, nggak bisa ujuk-ujuk. Persis seperti kita ketika menghadapi musibah, menghadapi ujian ataupun peristiwa apa aja yang membuat dada ini sesak. Belum tentu langsung ada jalan keluar, belum tentu. Maka dalam tahap ini berapa banyak orang yang beriman berguguran gara-gara yang tadinya bisa bersabar karena tidak mampu melakukan proses itu, dia imannya tidak bertahan dan berburuk sangka kepada Allah. Jangan-jangan Allah meninggalkan saya. Kenapa harus saya yang mendapatkan musibah seperti ini? Tetangga saya yang gak pernah sholat, gak pernah dapat musibah. Saya yang rajin ke masjid malah ujiannya bertubi-tubi. Itu imannya kurang bertahan. Kenapa? Karena tidak melibatkan prasangka baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka apa yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita semua untuk kita selalu berhusnuzon? Yang pertama, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Walaupun kita berpuasa sudah menunjukkan ketaatan, tapi kita tetap melaksanakan kewajiban yang lain, kewajiban sholat. Bahkan dianjurkan kita juga untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah dalam keadaan kita yang lapar. Benar nggak Pak? Itu Allah mengajarkan dalam keadaan apapun, dengan iman kita, sesulit apapun, jangan berhenti melakukan kebaikan, terus aja. Karena kita tidak tahu di ujungnya akan bagaimana. Itu yang disebut dengan husnuzon kita kepada Allah. Kebanyakan akhirnya berhenti. Ya nggak ada solusi nih. Akhirnya ngambek. Bahkan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dulu dia rajin lakukan. Banyak nggak yang begitu? Bukan di sini tentu bukan. Paling 3 meter dari sini. Itu tips yang pertama. Jangan berhenti melakukan kebaikan. Karena Ramadan mengajarkan kita untuk terus istiqomah melakukan kebaikan. Orang lain mau kata apa kek? Contohnya, lagi musim musibah banjir nih. Alhamdulillah kita nggak banjir ya. Alhamdulillah. Dalam keadaan susah di pengungsian, orang yang beriman dia akan tetap berbagi kepada siapa? Sama-sama pengungsi. Padahal dia juga lagi susah. Itu contohnya untuk kita selalu melakukan kebaikan dalam rangka mempertahankan iman kita agar kita mendapatkan apa yang disebut dengan husnuzon, selalu berprasangka baik kepada Allah. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menaikkan level ibadah. Bagaimana caranya? Kalau di dalam sholat, ibadah sholat kita masih pada level rutinitas, itu belum berhasil menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Nggak bisa, tidak cukup bisa untuk meningkatkan iman kita. Makanya mudah putus asa. Nah, saat ini naikin levelnya dari sholat yang rutinitas kepada sholat yang menghadirkan pikiran dan hatinya kepada Allah. Kalau udah pada level sholat yang menghadirkan hati dan pikiran, naikin lagi, 1 tingkat lagi. Sholat yang bisa menghadirkan rasa, sehingga dalam sholatnya dia merasa diawasi oleh Allah. Naikin level itu. Ketika sholat kita sudah berada pada level memiliki rasa, apa yang terjadi? Segala macam gundah gulana permasalahan kita
akan selesai lewat sholat. Apa yang terucap dalam sholat yang menggambarkan bahwa Allah ingin menetralisir segala macam rasa di dalam dada kita yang sempit, kecewa, putus asa, apalagi banyak tekanan. Maka Allah berikan solusi di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mengakui bahwa semua yang Allah berikan ini adalah anugerah yang luar biasa. Rasa syukur dihadirkan di dalam sholat. Rasa syukur itu ketika maksimal kita hadirkan, insya Allah akan mengurangi beban-beban kesedihan, kekecewaan yang membuat dada kita jadi sesak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Ketika kalimat ini diresapi begitu dalam, insya Allah kita nggak akan pernah mau untuk berharap kepada manusia. Kenapa? Ujung-ujungnya kecewa. Makanya jadi putus asa karena di tengah kesulitan dia, harapan dia kepada manusia. Ya kecewa. Maka naikin level ibadah kita. Ibadah pada level rasa. Sehingga dada ini menjadi lapang. Ibadah puasa juga begitu. Kalau sholat sudah naik level, artinya hubungan kita dengan Allah nggak ada hambatan, tersambung. Maka disitulah jalinan prasangka baik itu akan mulai terjalin kembali dalam keadaan apapun kita. Nah sekarang puasa. Bagaimana cara menaikkan level puasa? Yang tadinya puasanya hanya sekedar haus dan lapar saja, naikin level untuk bisa menghindari dari segala macam yang mampu menghilangkan nilai ibadah puasa. Jaga pandangan, jauhi maksiat. Nah sekarang kan mudah banget kita untuk berbuat maksiat karena maksiat itu ada di tangan kita. Benar nggak Pak? Maksiat ada di tangan. Niat baca Quran aja yang keluar iklan. Mending iklannya makanan, iklannya joget-joget. Kalau kurang-kurang iman dikit kagak jadi baca Quran tuh. Untung udah jadi jamaahnya Pak Haji. Jadi ada kok punya kekuatan gitu karena terbiasa bertadarus. Maka naikin level puasanya. Jaga pandangan, jaga mata. Jaga hati dari hal-hal yang membuat jiwa ini lalai. Sampai pada level bahwa puasa kita ini adalah puasa yang hanya kita mengharapkan keridhaan Allah saja. Kita udah gak mengharapkan apa-apa lagi. Maka ketika kita pada proses menaikkan level puasa, disitulah daya energi hubungan kita dengan Allah itu akan bertambah. Sehingga apa? Kita punya ketahanan untuk selalu yakin. Sehingga mudah untuk berhusnuzon kepada Allah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Saya kira hanya ini saja kajian kultum kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya kepada
para jamaah sekalian. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu